चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया. Salam sejahtera, salam hukum. Kami dari kelompok 1, kelas hukum pidana dengan dosen pengampu Ibu Anggraini. Dalam kesempatan ini ingin mempresentasikan mengenai perbedaan KUHP lama dan KUHP baru terkait hak tersangka, saksi, korban, perempuan, lansia, dan disabilitas. Seperti kita ketahui, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar dalam sistem hukum pidana, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Selama puluhan tahun Indonesia menggunakan dua warisan kolonial yang berjalan berdampingan, yaitu KUHP lama atau Wetboek van Strafrecht mengatur hukum pidana materi, apa yang dilarang dan ancaman pidananya seperti apa. Kemudian KUHP lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur hukum acara pidana tentang bagaimana proses penegakan hukumnya. Permasalahannya, kedua sistem ini yaitu KUHP lama dan KUHP lama sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan nilai keadilan modern, hak asasi manusia, dinamika kejahatan seperti korporasi, digital, dan lain-lain, serta tuntutan transparansi penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional membawa perubahan fundamental, antara lain perubahan paradigma hukum pidana, di mana KUHP baru tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan atau retributive justice, tetapi juga restoratif justice dan keseimbangan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pengaturan subjek hukum yang lebih luas, yaitu korporasi sebagai pelaku pidana, ini diatur di KUHP baru, sementara KUHP lama belum diatur, serta penguatan perlindungan korban. Kemudian juga ada jenis pidana dan tindakan baru yang belum diatur di KUHP lama, yaitu pidana alternatif seperti pengawasan, kerja sosial, pendekatan non-penjara. Nah, setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP lama, muncul masalah baru karena KUHP baru sudah berubah, namun KUHP-nya masih lama, masih menggunakan logika lama. Akibatnya terjadi ketidaksinkronisasi. KUHP baru bicara restoratif, KUHP lama masih prosedural kaku. KUHP baru mengakui hak korban lebih luas, sementara KUHP lama masih fokus pada pelaku. KUHP baru mengatur pidana baru, KUHP lama belum memiliki mekanisme pelaksanaannya. Tanpa KUHP baru, sederhananya, materi hukum telah berubah, namun cara menjalankannya masih menggunakan sistem lama. Akibatnya berpotensi melanggar hak, terutama hak tersangka, kemudian menghambat penegakan hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum. Nah, tujuan dari pembentukan KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah 1. Sinkronisasi dengan KUHP nasional, yaitu di mana ada diberlakukan restoratif justice dan keadilan substantif. Yang kedua, penguatan perlindungan HAM. Ya, kita mengenal ada 3 prinsip hukum, yaitu asas praduga tidak bersalah, proses hukum yang berkeadilan, dan yang terakhir adalah kesamaan kedudukan hukum. Yang ketiga, menyimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan saksi serta kelompok disabilitas, perempuan, dan lansia yang sebelumnya belum diatur melalui KUHP lama. Dan modernisasi sistem peradilan pidana, yaitu mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi proses hukum.
Dengan perubahan paradigma hukum pidana nasional melalui KUHP 2023 dan disempurnakan melalui KUHP 2025, maka negara tidak lagi hanya berfokus pada menghukum pelaku, tapi juga menjamin perlindungan hak setiap pihak dalam proses hukum. Pihak yang dilindungi dalam KUHP baru yaitu tersangka atau terdakwa, saksi, korban, disabilitas, perempuan, dan lansia. Nama saya Freddy, NPM 202510115156. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan perbedaan hak tersangka antara KUHP lama dengan KUHP baru. Prinsip dasar yaitu satu, asas praduga tidak bersalah, dan kedua, due process of law, yaitu proses hukum yang berkeadilan. Hak utama yaitu bagi tersangka diberitahu secara jelas dugaan tindak pidananya, didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan, memberi keterangan tanpa tekanan, diperlakukan secara manusiawi, menghubungi pihak keluarga atau pihak lain, kemudian mendapat perawatan kesehatan, mengajukan keadilan restoratif, mengajukan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Ini adalah hak-hak utama yang diberlakukan di KUHP baru yang sebagian belum berlaku di KUHP lama. Dasar hukum dalam KUHP baru yaitu pasal 142 tentang hak tersangka. Antara lain, A. Segera menjalankan pemeriksaan. B. Memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Jadi di dalam KUHP baru diatur bahwa pada saat awal pemeriksaan, tersangka atau terdakwa sudah memiliki hak untuk mendapat pendampingan oleh penasihat hukumnya atau advokat. Ini berbeda dengan KUHP lama yang belum mengatur hal ini. Kemudian C. Diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. D. Diberitahu mengenai hak-haknya. E. Memberi atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan padanya. F. Setiap waktu mendapat bantuan penterjemah atau juru bahasa. G. Mendapat jasa hukum atau bantuan hukum. H. Menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi tersangka warga negara asing. J. Menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan dirinya. K. Menghubungi, berkomunikasi, menerima kunjungan rohaniawan. Ini yang juga belum diatur di dalam KUHP lama. Selanjutnya, menghubungi, berkomunikasi, menerima kunjungan keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantara advokat. M. Mengirim dan menerima surat dari dan kepada advokat serta keluarga. N. Mengajukan permohonan mekanisme keadilan restoratif. O. Mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau orang yang memiliki keahlian khusus. P. Mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitas dan atau bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi, atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan. Jadi di dalam KUHP baru ini banyak mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur di KUHP lama. Seperti KUHP lama itu fokus pada perlindungan dasar, yaitu hanya didampingi oleh penasihat hukum yang ada di KUHP lama pasal 54 sampai 56, tidak disiksa, kemudian diberitakan sangkaannya. Dan KUHP lama masih bersifat formalistik. Pendampingan hukumnya belum benar-benar efektif sejak awal. Juga tidak ada konsep restoratif justice maupun hak komunikasi luas dengan dokter, rohaniawan, dan lain-lainnya. Sementara dengan KUHP baru, tersangka memperoleh hak yang lebih progresif dan lebih orientasi ke penerapan hak asasi manusia. Tambahan signifikannya yaitu hak sejak awal pemeriksaannya lebih tegas, itu didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian hak menolak memberikan keterangan,
hak berkomunikasi yang luas kepada keluarga, dokter, rohaniawan, kemudian hak kesehatan, hak mengajukan restoratif justice, hak ganti rugi dan rehabilitas. Bahkan ditegaskan di dalam KUHP baru ini bahwa tersangka berhak untuk bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Perubahan besar ini adalah dari tersangka menjadi objek penyidikan, kemudian menjadi subjek HAM yang harus dilindungi. Inilah perbedaan antara hak tersangka dari KUHP yang baru dibandingkan dengan KUHP yang lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Aulia Ramadhani yang melanjutkan apa itu perbandingan KUHP lama dan baru dalam hal hak saksi yang menunjukkan perubahan besar. Nah, pada KUHP lama pada 1981, KUHP lama ini mengatur proses peradilan pidana di Indonesia yang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga sampai pelaksanaan putusan. Lalu fokus utamanya pada KUHP lama ini yaitu mengatur kewenangan aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim. Nah, khusus saksi ini di KUHP lama hanya dipandang sebagai alat bukti saja dengan perlindungan yang minim dan belum ada jaminan seperti perlindungan fisik, perlindungan psikis, atau kompensasinya. Nah, inti dari KUHP lama ini lebih menekankan pada prosedur penegak hukumnya, tetapi bukan pada perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Nah, sedangkan KUHP baru 2025-2026, KUHP baru ini mengatur proses peradilan pidana dari awal hingga akhir, tetapi dengan pendekatan yang modern dan berbasis hak asasi manusia. Nah, tidak hanya mengatur kewenangan aparat, tetapi juga dia menekankan perlindungan terhadap tersangka, korban, dan saksi. Nah, pada khusus saksi ini dipandang sebagai subjek yang dilindungi negara. Nah, haknya ini lebih lengkap seperti perlindungan fisik dan psikis, lalu pendamping advokat, kompensasi biayanya ada, serta tidak dapat dituntut atas kesaksian yang diberikan dengan itikat baik. Nah, jadi intinya itu KUHP baru ini tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga pada perlindungan hak dan kewajiban bagi semua pihak. Jadi kesimpulan dari perbedaan KUHP lama dan KUHP baru yaitu terjadinya perubahan besar dari saksi, yaitu alat bukti yang menjadi pihak yang dilindungi dan dijamin keamanannya oleh negara. Sekian dari saya. Saya Davina Putri Zahra dari kelompok 1 dengan NPM 2025 10 11 5086. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan KUHP yang lama dan KUHP yang baru mengenai hak korban. Perbedaan KUHP yang lama dan KUHP yang baru terlihat bagaimana posisi korban dipandang. Dalam KUHP yang lama, warisan kolonial fokusnya lebih ke pelaku dan perbuatannya, sehingga korban sering hanya jadi pihak yang terlupakan dan tidak banyak mendapat perlindungan langsung. Sementara KUHP yang baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ada perubahan pendekatan yang lebih modern dengan mulai menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi. Hak korban lebih diperhatikan, misalnya melalui kemungkinan adanya restitusi dan ganti rugi, serta pertimbangan kepentingan korban dalam melakukan proses penegak hukum. Jadi KUHP yang baru ini berusaha lebih seimbang, tidak hanya menghukum pelaku tapi juga memperhatikan pemulihan korban. Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, saya Ingrid Anastasia Higin dengan NPM 2025 10 11 50 45.
Dalam video ini, saya akan membandingkan KUHP lama tahun 1981 dengan KUHP terbaru, khususnya dalam hal perlindungan terhadap perempuan dalam proses hukum. Dalam sistem ini, semua orang diperlakukan sama sebagai subjek hukum, tanpa melihat perbedaan kondisi. Sekilas ini terdengar adil, karena semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Namun, disinilah letak masalahnya. KUHP lama menggunakan pendekatan yang disebut kesetaraan formal. Artinya, hukum hanya melihat semua orang sebagai sama, tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Padahal, dalam kenyataannya, perempuan terutama korban kekerasan sering berada dalam posisi yang lebih rentan. Misalnya, korban kekerasan seksual sering dipaksa tanpa mempertimbangkan kondisi psikologinya. Mereka bisa saja harus menceritakan ulang kejadian traumatis berulang kali, bahkan di depan orang yang tidak sensitif. Tidak hanya itu, KUHP lama juga tidak mengatur secara jelas tentang perlindungan privasi korban, pencegahan intimidasi, dan pendampingan psikologis. Akibatnya, banyak korban justru merasa takut atau enggan melapor. Jadi, meskipun terlihat netral, hukum pada saat itu belum benar-benar adil. Dalam KUHP baru tahun 2025 sampai dengan 2026, KUHP baru membawa perubahan besar. Pendekatannya tidak lagi sekedar netral, tapi mulai mengakui bahwa setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Pendekatan yang digunakan adalah gender sensitif, artinya hukum mulai mempertimbangkan kondisi biologis, psikologis, dan sosial perempuan dalam proses hukum. Tujuannya jelas agar hukum tidak hanya adil secara teori, tapi juga adil dalam praktik. KUHP baru memberikan sejumlah hal penting bagi perempuan, terutama korban. Yang pertama, pemeriksaan perspektif gender. Artinya, aparat penegak hukum harus memperlakukan korban dengan empati, tidak menyalahkan, dan tidak mengintimidasi. Yang kedua, hak atas privasi dan kerahasiaan. Identitas korban harus dilindungi agar tidak menimbulkan stigma atau tekanan sosial. Yang ketiga, perlindungan dari intimidasi dan pelecehan. Selama proses hukum, korban harus merasa aman, baik dari pelaku maupun dari lingkungan sekitar. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan pendampingan. Korban dapat didampingi oleh psikologi, keluarga, atau pendamping hukum agar tidak menghadapi proses ini sendirian. Dan yang kelima, pemeriksaan melalui media audio-visual. Ini penting terutama bagi korban yang mengalami trauma, sehingga tidak harus bertatap muka langsung dengan pelaku. Selain itu, KUHP baru juga secara tegas melarang segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat perempuan. Kalau kita lihat lebih dalam, perubahan ini bukan hanya soal aturan, tapi perubahan cara berpikir dalam hukum. Dulu pendekatannya adalah semua orang adalah sama. Sekarang pendekatannya adalah setiap orang diperlakukan sesuai kebutuhannya. Inilah yang disebut sebagai pergeseran dari netral menuju keadilan substantif. KUHP baru mencoba memastikan bahwa keadilan itu benar-benar terasa, bukan hanya terlihat. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan korban lebih berani melapor, trauma tidak semakin parah, dan proses hukum menjadi lebih manusiawi. Dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum meningkat. Tentu saja tantangannya tetap ada. Semua ini hanya akan efektif jika benar-benar diterapkan oleh aparat di lapangan. KUHP baru menunjukkan bahwa hukum tidak hanya netral, tapi harus benar-benar adil. Pertanyaannya sekarang, apakah perubahan ini akan benar-benar diterapkan atau hanya menjadi aturan di atas kertas? Halo teman-teman, saya Gideon Alexander Manalu dengan NPM 2025 1011 5188. Pada saat ini saya akan membahas sesuatu yang penting, tapi sering luput dari perhatian, yaitu hak lansia dan penyandang disabilitas dalam proses hukum pidana. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena tidak semua orang memiliki kondisi fisik dan mental yang sama. Lansia dan penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan lebih besar ketika berhadapan dengan hukum. Nah, kita akan lihat bagaimana aturan lama, yaitu dalam KUHP yang selama ini berlaku, dan bagaimana perubahan dalam KUHP yang baru. Di bagian yang pertama ada KUHP lama. Di dalam KUHP lama ini,
Sebenarnya tidak ada aturan yang secara khusus dan rinci yang membahas hak lansia dan penyandang disabilitas, yang artinya mereka diperlakukan sama seperti orang pada umumnya di dalam proses hukum. Sekilas memang terlihat adil, tapi di dalam praktiknya ini justru bisa jadi masalah. Kita ambil contohnya, bagaimana kalau seorang lansia sulit mendengar saat diperiksa, atau mungkin penyandang disabilitas intelektual yang tidak sepenuhnya memahami pertanyaan penyidik. Di dalam KUHP lama, belum secara tegas mengatur kebutuhan khusus seperti pendampingan khusus, bahasa yang mudah dipahami, aksesibilitas fisik, atau bantuan alat bantu. Dalam hal tersebut, dapat mengakibatkan hak mereka berisiko tidak terpenuhi secara maksimal. Selanjutnya kita bahas di dalam bagian kedua, yaitu di dalam KUHP baru. Nah, di KUHP yang baru ini ada perubahan yang cukup signifikan. Pendekatannya mulai lebih manusiawi dan inklusif. Lansia dan penyandang disabilitas mulai diakui sebagai kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus di dalam proses hukum. Beberapa hal yang mulai diperhatikan antara lain, yaitu ada hak untuk mendapatkan pendamping. Yang kedua, ada hak untuk menggunakan penerjemah atau ahli jika diperlukan. Yang ketiga, ada proses pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Yang selanjutnya, dan yang paling penting, perlakuan yang menghormati martabat manusia. Dalam hal tersebut, menunjukkan bahwa hukum tidak lagi hanya soal aturan, tetapi juga soal keadilan yang nyata bagi semua orang. Selanjutnya, di bagian yang ketiga, mengapa hal ini menjadi sangat penting lagi? Dalam perubahan ini bukan sekedar formalitas. Ini tentang memastikan bahwa semua orang tanpa terkecuali benar-benar bisa mendapatkan keadilan. Dikarenakan keadilan bukan seperti semua diperlakukan sama, tapi semua diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tidak ada perlakuan khusus, justru kelompok rentan bisa dirugikan. Jadi, kesimpulannya, dari sini kita bisa melihat bahwa KUHP yang baru mencoba memperbaiki kekurangan yang ada di dalam aturan lama, yaitu di KUHP lama, khususnya dalam melindungi lansia dan penyandang disabilitas. Tapi tentu saja, aturan saja tidak cukup. Yang paling penting adalah bagaimana aturan ini ditetapkan di lapangan. Sekian dan terima kasih.